Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha, Muhammadun kashiful ghummati wa zulami. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah perhiasan bagi dunia ini semua isinya, ya, dan penerangnya, sumber keindahannya, dan beliau pula yang melepaskan segala kesusahan dan kegundahan zahir maupun batin. Kita tahu juga Imam Busiri pengarang qasidah ini, ya, semua kita tahu. Yang tidak tahu keterlaluan. Apa sebab dikarangnya Al-Burdah, ya, tahu kan? Kenapa dinamakan Burdah yang artinya ini burdah ini, selendang atau semacam itulah. Karena beliau adalah seorang ulama sekaligus seorang pejabat, petinggi negara, petinggi umat yang selalu aktif kemana-mana, tidak pernah ngerap di rumah. Tiba-tiba terkena penyakit lumpuh, kan? Lumpuh, nggak bisa jalan. Tetapi beliau memanfaatkan nggak boleh kemana-mana itu. Jadi semua sudah aktivitas dihentikan. Beliau fokus memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan burdah beliau yang belum dikasih nama burdah. Hanya ditulis, termasuk qasidah Muhammadiyah ini, walaupun terpisah, tapi satu pengarangnya Imam Busiri. Al-Kisah, suatu malam mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW, dan Nabi ternyata mengatakan, ayo baca qasidah yang sudah kamu tulis, suka saya itu, baca dia. InsyaAllah tabarakallah. Al-Burdah itu berkah luar biasa, qasidah Muhammadiyah juga berkah luar biasa. Akhirnya dibacakan dari awal sampai apa katanya? Sampai mana itu? Fama balaghul ilmi fihi annahu basyarun. Di situ gak bisa lanjut dia. Imam Busiri, ternyata Nabi sendiri yang melanjutkan. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Subhanallah. Dan pendek cerita, setelah selesai kan dipasangkan burdahnya Nabi, langsung dipasangkan di beliau Imam Busiri. Allahu Akbar, di dalam mimpi. Kemudian menurut sebagian riwayat diusapkan di bagian yang sakit, bagian kaki. Kemudian bangun dari tidur langsung cigah, langsung sembuh total, bisa berjalan, bisa lari, bisa lompat-lompat. Berkat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat berselawat kepada beliau, memuji beliau. Ada sebagian ulama mengatakan memuji beliau lebih tinggi lagi daripada berselawat kepada beliau. Selawat saja sudah luar biasa ketinggiannya, kan? Apalagi memuji beliau. Yang lebih tinggi lagi mengarang salawat itu, membuat salawat itu lebih tinggi lagi daripada membaca salawat yang dibuat oleh orang lain. Membuat salawat yang penting dibuat dari hati dan dengan keahlian. Kalau kelas-kelas kita mungkin jangan dulu, ya, Kalau kelas-kelas kita baca selawat yang sudah ada karangan ulama-ulama kita. Maksudnya lebih tinggi yang mengarang itu, maksudnya para ulama itu lebih tinggi dari kita, maksudnya, ya. Bukan udah cukup kita selawat pakai bacaan selawat yang ada kita karang-karang sendiri, bukan. Tapi kita ini yang makam kita dengan selawat itu insya Allah ditinggikan oleh Allah, tapi tidak bisa mengalahkan ketinggian para ulama yang mengarang selawat itu. Lagi pula untuk kelas-kelas para wali besar, walaupun dikatakan mengarang selawat, hakikatnya kalau kita tahu bagaimana sejarah beliau mengarang selawat itu luar biasa. Seperti Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Ibrahim Al-Qurasyi Ad-Dasuqi, beliau itu punya selawat-selawat khusus. Tapi ketika kita telusuri sejarah mengarang selawatnya, ternyata ditemukan di Lauhul Mahfuz, itu diambil. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan, ayo ini ada beberapa lafaz selawat, yang mana mau kamu pakai. Nah, ada wali yang memilih lafaz ini, maka dinisbatkan selawat itu kepada para wali itu. Tapi hakikatnya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengarang pun juga tidak sembarang mengarang. Taib ala kulli hal, kashiful ghummati wadh dhulami, karena beliau sendiri membuktikan, dan banyak kita membuktikan. Berbanyak aja selawat kita akan menemukan banyak keajaiban. Sampai Nabi sendiri mengajarkan
Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di sini saya kutip halaman 42. Riwayat Ibnu Majah, ada seorang yang buta, yang sakit matanya mengadu kepada Nabi. Masyhur hadis ini. Tetapi Allahu a'lam kenapa sebagian orang enggak setuju. Sudahlah, enggak usah kita pikirkan. Apa yang aneh juga dari hadis ini, ada orang sakit mata mengadu kepada Nabi minta obat. Nabi mengatakan, nih saya ajarkan doa. Salat hajat, setelah salat hajat baca doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda. Allahumma shaffi'hu fi. Hadis ini isi daripada doanya apa? Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau lewat, ini kan tawassul, lewat Nabi Engkau Muhammad, Sayyidina Muhammad, Nabiyur Rahmah. Ya Muhammad, dan di situ di dalam doa itu kita memanggil Nabi Muhammad. Kita memanggil nama beliau di dalam doa. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita memanggil nama Nabi Muhammad. Siapa yang mengajar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah berpikir syirik dan lain sebagainya. Nabi sendiri yang mengajarkan kau. Panggil namaku. Panggil namaku di dalam doamu. Dan jangan lupa Nabi sendiri yang mengajarkan kita salat. Dan di dalam salat, yang mana salat itu kita menghadap Allah. Apa di dalam salat kita memanggil siapa? Rasulullah. Ketika tahiyat yang rukun itu kan rukun itu yang satu itu. Walaupun di akhir ya, tasyahud awal sunnah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatus salamu. Assalamu Assalamu alai, yang keras alaika. Apa arti assalamu alaika? Salam kepada engkau. Lil hadir al mukhatab al hadir. Dhamirnya itu ka, engkau. Berarti salam kepada engkau dalam salat ini. Cuma triliunan umat Islam tidak sadar, padahal setiap salat dia baca. Assalamu alaika, salam kepadamu, kepada engkau, mungkin lebih halus. Pada pelungguh lah kalau kita pakai bahasa Sasak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan seperti itu ucapan untuk orang kedua, istilahnya dalam bahasa Indonesia kan, kepada engkau yang hadir. Karena kalau tidak hadir bukan assalamu alaika, assalamu alaik. Kalau enggak hadir apa kita bilang? Alaihi, kan enggak hadir. Orang ketiga salam kepada beliau. Seperti kita lanjutannya assalamu alaina wa ala ibadillahi, itu kan belum tentu hadir. Dan salam kepada kita semua dan semua hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh. Tapi khusus Nabi, engkau di situ. Maknanya apa? Beliau hadir, beliau mendengarkan. Maknanya di dalam salat kita menghadap beliau. Kebanyakan kita merasa dan menganggap kita salat menghadap Allah, betul sekali, tapi bukan Allah titik, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, kenapa Nabi mengajarkan seperti itu ucapannya? Berarti agama Islam ini agama yang mengajarkan ketidakwarasan. Ayo misalnya kita bicara sama orang yang enggak ada, sehat sidake, kan gila itu. Bagaimana kabar sida? Tapi enggak ada orangnya. Kan gila itu namanya. Apakah Islam mengajarkan kita gila? Apakah salat ini salatnya orang-orang gila? Enggak, orang yang berakal. Kalau enggak berakal enggak boleh salat malah ya. Enggak wajib salat. Syarat salat itu berakal, aqil, muslim, aqil, baligh. Aqil di situ. Kalau hilang akalnya enggak wajib sudah salat. Maka orang yang salat, yang berakal sehat mengucapkan itu, berarti tidak ada lain, pasti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di depan kita. Di setiap kita melaksanakan salat fardu, salat sunnah, semua salat. Kecuali salat jenazah mungkin ya tidak ada itu ya. Tidak ada
nggak ada tahiyatnya soalnya. Baik. Maka di sini di dalam doa tidak perlu heran lagi kenapa kita memanggil beliau ya Muhammad inni qad tawajjahtu, dan ada dalam hizib ya, walaupun lafaznya sedikit dirubah nggak masalah, tapi substansinya 100% ya. Apa di hizib itu di akhir-akhir ada kan? Coba yang hafal. Terus inna atau anas nabi sallallahu alaihi nabi rahmah. Terus ya sayyidana, subhanallah, ada adabnya lagi. Terus inna qad tawajjahna, sama sudah persis ya. Memang hizib juga diambil dari Quran dan sunnah. Maka kenapa semuanya harus lewat beliau? Kenapa kita bertawasul? Sudah kita terangkan kemarin. Ini juga ditekankan dalam hadis ini Nabi Rahmah, karena beliau itu adalah rahmatan lil, gudangnya rahmat Allah.